Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan nikmat hidup, nikmat Islam maupun nikmat lainnya sehingga kita dapat melaksanakan pelajaran mengajar di semester 3 ini dalam pelajaran pemrograman berbasis perangkat bergerak. Itu pertama-tama saya akan perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ikram, NIM 05136477, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Sistem Informasi, Universitas Terbuka Domisili Jakarta. Di sini kita akan membahas soal tentang menampilkan API dengan nama cryptocurrency yang ada di dunia dengan API berikut. Di sini telah ada API yang dimaksud, yaitu dengan beberapa simbol NIZA, global, currency, Bitcoin, dan lain sebagainya. Di sini kita diminta untuk membuat aplikasi mobile dengan tampilan sebagai berikut. Nah, kita akan membuatnya dengan tampilan mobile seperti yang ada pada soal. Lalu tampilkan jelas file yang dibuatkan, sertakan source codes. Baiklah, mari kita langsung membahasnya ke Visual Studio Code. Saya menggunakan ekstensi Visual Studio Code. Sebelum mulai ini saya mengingatkan kembali, kita harus menginstal Git Bash-nya. Yang pertama sekali itu harus menginstal ini Visual Studio Code-nya, terus install Git Bash. Anda bisa menginstal di website ini Git Bash. Anda bisa mengambil di sini, diinstal Git Bash-nya dengan Visual Studio Code. Bisa Anda menginstal di sini. Setelah diinstal dua itu, kita ke bagian Visual Studio Code. Nah, di sini langkah pertama yang dilakukan yaitu menginstal Ionic Start Apps Crypto. Pastikan dulu kita sudah menginstal Ionic-nya. Selanjutnya setelah diinstal ini, saya memulai projectnya dengan cara Ionic Start Apps Blank Type, karena saya akan membuat homepage full yang blank atau template kosong. Setelah diinstal Ionic Blank-nya, ini kita buat run serve. Ionic serve. Serve. Ya, ini akan di run sama untuk kita bisa serve ini kita harus install dulu di sini yang namanya Ninja ya, salah satu tools yang digunakan di Visual Studio Code. Seperti inilah kira-kira tampilan UI-nya atau Unreal Interface-nya blank. Di sini kita akan membuat yang lebih menarik lagi dan sesuai dengan soal. Di sini kita hapus semua yang blank itu, template yang dari awal, karena kita tidak menggunakan yang blank ini. Pertama itu kita membuat dulu template-nya. Saya menggunakan translation
tipe Ionicnya. Ion toolbar, saya menggunakan title crypto market sebagai titelnya atau judul. Di bagian button saya menggunakan solid slot, jadi per slot dia itu N. Selanjutnya kita menggunakan bagian klik ya, karena kita akan membuat aplikasi yang seperti kita membuka handphone gitu, jadi menggunakan klik atau ayas ya, ayas. Ini bagian loadingnya. Kita akan membuat icon di sini. Ini untuk button refresh rate-nya. Refresh. Akan buat 3 icon, satu itu icon, satunya button, satunya toolbar, satunya lagi header. Ya, seperti itu sudah cantik, bagus. Sekarang kita ke bagian ion konten yang akan kita gunakan. Saya menggunakan preview full screen. Tambahkan through di situ, data aplikasi. Di sini untuk menampilkan notifikasi loading spinner dengan diferensiasi V jika sama dengan kemudian yes. Kita menggunakan mode crescent.
Ya, di sini telah tertampil homepage yang saya gunakan nanti di bagian homepage view. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu bagian dari ion page yang saya gunakan. Di sini fetch data. Di sini saya membuat icon, di sini pembuka. Nah, di sini ada konten-konten icon tersebut. Ion content. Nah, di sini saya menggunakan full screen dari page desktop. Nanti jika kita ingin menggunakan page mobile bisa menggunakan ekstensi di Google Chrome, itu ada namanya, ini aja saya tunjukin aja. Ini namanya Mobile View on this tab. Nah, di situ ekstensi Google Chrome yang digunakan untuk view mobile iOS gitu. Jadi di sini ada saya buat loading. Di sini bisa kita refresh juga. Ini kriptonya item medium start. Ada ranking-rankingnya, ranking kripto. Di sini ada simbol-simbol kripto, nama kripto yang akan digunakan. Di sini ada badge, buttons, ion content, ion header yang saya gunakan. Di sini penampilannya, penerapan. Selanjutnya ke kontainernya ada flex, column, center. Di sini saya men-setting berapa height, berapa paddingnya atau ketinggian atau lebarnya. Selanjutnya di sini sama saja dari masing-masing harga kripto yang ada di dunia sesuai dengan saya mengambil dari API yang telah disediakan di sini. Saya terapkan di dalam Visual Studio Code saya di bagian homepage view ini. Setelah semua terinstall dan tidak ada error, kita bisa ke bagian terminal lagi di bus. Ini kita cancel dulu yang blank ini, kita tutup. Kita ke Ionic Serve. Ya, tunggu dulu yang memuat daripada kripto yang kita buat tadi. Kira-kira seperti inilah UI nya, masih dasar ya. UI yang saya gunakan ini masih terbilang simpel. Di sini ada Bitcoin, Ethereum, Tether, XPS, XRP, Binance Coin, Solana, US Coin, Tron, Stake Ether, Lego Coin, Cardano, Ethereum USDE, Hype Liquider, Rapid Bitcoin, Rapid Bitcoin ETH, Bitcoin Cash, Wedge, Chainlink, Stellar atau XML, Monero, Zcash, Litecoin, Avalanche, Hedera Hashgraph, Athena Stake USDE, dan lain sebagainya ya. Sini saya mengambil di bagian sini tadi, diterapkan di dalam homepage view tadi. Setelah kita mendapatkan Ionic Apps ini, kita bisa menampilkan seperti di soal. Kita buka dulu soalnya seperti ini ya. Kita menggunakan mobile view di sini, dia akan langsung jadi seperti ini. Kita bisa scroll menggunakan scroll mouse maupun kita klik langsung di sini. Dan juga kita bisa refresh di sini jika ada updatean terkait currency yang ada di kripto dunia ini. Apabila source-nya sudah berubah, kita bisa refresh. Ya, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang yang mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.